Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari kemarin tentang hardware, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang piranti interaktif. Dalam piranti interaktif ini, nanti yang akan kita pelajari tentang piranti input dan piranti output. Nah, piranti input itu terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu piranti pengetikan. Yang kedua, piranti petunjuk. Ketiga, pengenal tulisan secara optis. Dan yang keempat, piranti lain-lain. Lanjutkan ke piranti pengetikan. Piranti pengetikan contohnya yaitu keyboard. Keyboard itu untuk memasukkan data angka, nih, data huruf ya. Nah, tata letak keyboard terdiri dari 4 bagian. Yang pertama function key, yaitu F1 sampai F12. Nah, yang dinamakan function key itu ini, yang atas sendiri ini sampai sini. Nah, itu yang dinamakan dengan function key. Terus yang berikutnya adalah yang dinamakan numeric keypad atau yang dinamakan dengan tombol angka. Biasanya dalam keyboard di sini ada yang dinamakan tombol angka dari angka 1 sampai angka 0. Terus yang ketiga alphanumeric key, tombol huruf dan angka, itu yang ada di sini. Dan yang keempat adalah control key, ada shift, control, del, space. Nah, ini yang ada di sini. Nah, numeric keypad tadi ini tombol angka ya. Nah, ini alphanumeric ini juga termasuk ada simbol-simbol, itu termasuk alphanumeric key. Lanjutkan. Kemudian adalah piranti petunjuk. Piranti petunjuk ada satu mouse. Mouse merupakan salah satu piranti yang digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar, mengaktifkan menu, dan untuk menggambar. Ini ada macam-macam mouse ya. Mouse-nya ini ada. Yang pertama mouse yang di bawahnya ada bola sebagai penggeraknya, disebut mouse trackball. Jadi penggeraknya kalau sekarang sudah tidak ada ya, mouse trackball biasanya sudah pakai yang ini, mouse yang menggunakan sensor cahaya lampu atau mouse optik. Jadi ketika kamu melihat mouse-nya yang bagian bawah itu menyala adalah yang dinamakan dengan mouse optik. Kemudian mouse yang tidak menggunakan kabel disebut mouse wireless. Nah, ini yang dinamakan mouse wireless, sedangkan ini adalah mouse biasa, ada kabelnya. Kita lanjutkan. Joystick atau piranti petunjuk itu ada joystick. Joystick adalah piranti petunjuk tidak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh tuas lah ini. Kamu kalau melihat joystick, ini yang kayak gini, kayak tuas ini ya. Nah, yang ke piranti petunjuk ada light pen. Light pen atau pena cahaya digunakan untuk alat ke monitor komputer yang peka terhadap cahaya. Teknologi ini banyak digunakan untuk buat grafis atau gambar. Nah, yang biasanya ada light pennya tuh kayak gini, menunjukkannya mungkin menggunakan yang dinamakan dengan pena cahaya, karena dia sensornya nanti akan menggunakan sensor cahaya. Dan piranti petunjuk yang lain ada touchscreen, adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari sehingga user dapat langsung menunjukkan objek yang diinginkan. Lah, touchscreen ini jadi langsung layarnya yang disentuh ya, seperti contoh HP sekarang itu udah HP touchscreen semua yang kalian miliki. Berikutnya pengenal tulisan secara optis, contohnya ada barcode scanner kayak gini. Mungkin kalian sering lihat di supermarket ya, ketika akan membayar akan di scan barcode-nya. Yang kedua adalah optical scanner. Scanner itu seperti ini yang biasa digunakan untuk mengubah data hardware menjadi software. Jadi tulisan kamu yang default yang dimasukkan dalam alat ini nanti akan berubah menjadi soft copy. Kemudian piranti lain-lain ada digitser, glove headset and walker, kamera, kartu cerdas, kartu magnetik, kartu RFID, pembaca retina mata, pembaca sidik jari, itu piranti lain-lain. Nah, kita lanjutkan piranti output. Piranti output yaitu ada monitor dan printer.
Monitor adalah salah satu hardware yang digunakan untuk menampilkan output dari sebuah komputer. Jenis-jenisnya ada 3, monitor cathode ray tube atau monitor CRT, monitor liquid crystal display atau LCD, dan yang ketiga adalah monitor TFT LCD. Kita bahas satu-satu macam-macam monitor. Yang pertama adalah monitor CRT. Adalah monitor yang punya tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar sehingga tercipta gambar di layar seperti televisi. Ini yang dinamakan monitor tabung, itu yang belakangnya gembung kayak gini. Nah, ini yang dinamakan dengan monitor tabung. Berikutnya, monitor liquid crystal display adalah sebuah monitor yang menggunakan teknologi kristal cair sebagai penghasil gambar monitor. Lah ini menggunakan kristal cair. Yang sekarang sudah ya layar datar itu biasanya sudah LCD, itu menggunakan kristal cair. Sedangkan yang ketiga adalah monitor TFT LCD, adalah varian dari liquid crystal display yang menggunakan transistor film tipis TFT, teknologi untuk meningkatkan kualitas gambar seperti addressability dan kontras. Nah, ini untuk membedakannya agak sulit ya dengan LCD karena gambarnya sama-sama. Nanti yang membedakan adalah ketika kejernihannya. Monitor TFT LCD sama yang itu, karena ini udah campuran LCD dengan TFT. Kalau yang tadi adalah monitor LCD saja, hanya campuran kristal cair saja. Nah, sedangkan piranti output ada printer, adalah hardware yang terhubung pada komputer untuk menampilkan dokumen dalam bentuk cetakan. Jenis-jenis printer ada 5, dot matrix, inkjet, laser, thermal, dan plotter. Kita lanjutkan. Printer. Dot matrix printer adalah pencetak menggunakan pita bertinta yang resolusi cetaknya masih sangat rendah. Seperti ini, seperti yang ada di toko-toko ya. Biasanya yang menggunakan dot matrix itu hasil cetakannya nanti akan cuma satu warna dan bergaris. Maksudnya bergaris seperti misalkan huruf A ada strip-stripnya itu lah, yang dinamakan dengan printer dot matrix. Kemudian inkjet printer adalah salah satu jenis printer yang mengandalkan tinta sebagai elemen untuk mencetak. Nah, ini biasanya ada di sekitar kita ya, kalau untuk inkjet printer ini, karena menggunakan tinta baik mau yang infus maupun yang suntikan, itu yang tetap dinamakan dengan inkjet printer karena masih menggunakan tinta. Berikutnya, laser printer adalah jenis printer dengan menggunakan sinar laser sebagai sistem kerjanya untuk mencetak dokumen. Tulisan yang tercetak dalam kertas dihasilkan oleh bubuk toner yang terdapat di dalamnya. Nah, ini yang dinamakan dengan laser printer. Printer laser itu hampir seperti ya mesin fotokopi lah. Itu kan menggunakan bubuk toner. Nah, ini. Jadi tidak menggunakan tinta. Hasilnya nanti biasanya kalau yang printer laser akan panas kertasnya, setelah dimasukkan akan mencetak juga akan panas karena menggunakan bubuk toner ini. Berikutnya, thermal printer yang memanfaatkan panas untuk menghasilkan tulisan atau gambar di atas kertas. Proses pencetakan dari printer thermal ini menggunakan gulungan kertas, di mana proses kerjanya mengambil gulungan kertas tersebut kemudian berubah menjadi gelap saat dipanaskan. Printer thermal biasa diperuntukkan sebagai printer mencetak karcis parkir, resep pesanan, kasir pembelajaran, karcis tol, nomor antrian, daftar harga, tiket pesawat, label, barcode, dan mesin fax. Nah, ini yang dinamakan dengan thermal printer. Sekarang misalkan kamu mau beli dimanapun rata-rata sudah menggunakan ini thermal printer, hasil cetakannya lebih jelas daripada yang dot matrix tadi. Beda ya, kalau dot matrix itu hasilnya masih karena menggunakan pita maka akan bergaris-garis, sedangkan ini sudah bersih cetakannya. Berikutnya dan yang terakhir adalah plotter, adalah mesin cetak grafis yang memberikan output atau hasil cetakan
berukuran besar. Plotter banyak digunakan untuk mencetak desain-desain seperti arsitektur dan engineering, untuk mencetak peta, gambar arsitektur, maupun ilustrasi 3D berukuran besar dengan kualitas yang tinggi. Bahan yang digunakan untuk mencetak grafis pada plotter adalah kertas, vinil, karet, gabus, kulit, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan plotter. Biasanya sudah ada di percetakan, yaitu percetakan yang sudah besar. Untuk hasil cetakannya dia akan menggunakan mesin plotter untuk mencetak. Nah, sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.